Ya, seperti ini. Kalau persegi bukan jari-jari namanya ya, diagonal namanya ya. Iya. Ini jari-jari kan seperti ini. Nah, atom itu berbentuk bola. Ya, jadi seharusnya yang jari-jari atom itu adalah jarak antara inti dengan elektron terluar ya. Bukan elektron yang di dalam. Karena atom itu mengandung jumlah elektron tertentu. Elektron yang mana kita ambil sebagai jari-jarinya, yaitu elektron terluar. Nah, layaknya seperti ini ya, jarak antara inti dengan elektron terluar. Elektron terluar itu berada di mana? Di orbital terluar. Nah, sayangnya orbital itu seperti definisinya adalah daerah kebolehjadian menemukan elektron. Nah, ini ruang sebenarnya di sini ya. Kalau mau dikasih efek nih, ini ruang sebenarnya. Nah, bisa jadi di tengah, bisa jadi di pinggir agak keluar ya, bisa jadi di pinggir agak ke dalam. Sehingga sebenarnya tidak bisa kita pastikan secara pasti ya, kita tentukan secara pasti jarak antara inti dengan elektron terluar itu. Karena dia merupakan daerah kebolehjadian orbital itu ya. Elektron ada di orbital, orbital itu ruang kebolehjadian. Sehingga nanti jari-jari atom itu ditentukan oleh panjang ikatannya saat atom itu berikatan kovalen ya. Nah, seperti ini H2 itu adalah 2H yang berikatan kovalen tunggal ya. Ini dapat ditentukan secara eksperimen menggunakan alat. Nah, ini disebut dengan panjang ikatan ya, jarak antara dua inti yang berikatan secara kovalen ya. Sehingga jari-jari atom H sama dengan setengah panjang ikatan H2 dari H2. Nah, seperti itu ditentukan. Ya, itu untuk H2. Nah, kalau cara menentukannya, ya kita tentukan jarak antara dua inti yang berdekatan dalam molekul yang berdekatan, ya. Nah, ini namanya jari-jari apa? Setengah nilai ini namanya jari-jari apa? Misalnya nih L. Setengah L ini disebut dengan jari-jari van der Waals. Kalau ini setengah L ini disebut dengan jari-jari kovalen nanti ya. Nah, kalau untuk unsur logam, ikatannya itu adalah ikatan logam. Nah, sama juga jarak antara inti yang berdekatan. Oke, itu dia. Jadi bukan antara inti dengan elektron terluar, tetapi antara inti yang berdekatan ya, atau dua inti pada atom yang berikatan. Nah, itu dia pengantarnya. Sekarang kita lihat kecenderungannya. Ini mungkin mahasiswa sudah pada tahu nih. Kalau dalam satu golongan, jari-jari atom itu semakin bagaimana ya? Dari atas ke bawah makin besar, Bu. Iya, dari atas ke bawah makin besar. Kenapa bisa seperti itu? Jumlah elektronnya makin banyak, Bu. Jadi kulit-kulitnya juga makin banyak, Bu. Jumlah nomor atomnya pertama dulu ya. Dari atas ke bawah, nomor atom semakin besar. Li nomor atomnya 3. Na nomor atomnya 11 ya. Kalau nomor atomnya besar, berarti apanya? Semakin besar, berarti protonnya juga semakin besar dong ya? Iya. Ya. Nah, sekarang protonnya kalau Li intinya berarti ukurannya lebih kecil. Kalau Na ukurannya lebih besar. Nah, itu pertama ya, kriteria yang pertama. Yang kedua, elektronnya juga semakin banyak pada Na. Nah, kalau kita hanya mempertimbangkan tarikan antara inti dengan si elektron, ya proton dengan elektron kan tarik menarik itu berbeda muatan ya. Seharusnya kita berpikir bahwa jari-jari Na akan lebih kecil daripada Li ya. Ya, karena tarikannya akan lebih besar. Nah, kenyataannya apa? Si elektron itu mengisi atom dengan konfigurasi tertentu ya. Ya. Ada tingkatan energinya, tingkatan energi orbitalnya. Nah, beda Li dengan Na itu elektronnya berada pada elektron terluarnya berada pada orbital yang berbeda ya. Kalau Li N-nya berapa? Li N-nya 2. 2 ya.
N-nya 2, karena konfigurasinya 1s2, 2s1. S2. Kalau Na, N-nya berapa? N-nya 3, Bu. 3 ya. N itu bilangan kuantum utama ya. Menunjukkan apa dia? Kulitnya, Bu. Jangan kulit lagi. Kita kan udah belajar mekanika kuantum nih. Kalau kalau N itu menunjukkan apa dia? Orbital terluar. Menunjukkan apa? Ya kalau 3 ya, Li itu 1s2, 2s1. Kalau Na, 11 nomor atomnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kita lihat ya. Ini dia. Elektron valensinya, elektron terluarnya berada di orbital S, N-nya 2. Kalau ini sama-sama di orbital S, N-nya 3. Jadi di sini N terluarnya adalah 2. Kalau di sini N terluarnya adalah 3. Apa beda N2 sama N3? N itu bilangan kuantum utama, menunjukkan apa N itu? Orbitalnya, Bu. Menunjukkan ukuran orbital. Ya, nih. Ya, nggak beda nih bulan ya. Nah, ini ukuran orbitalnya lebih besar. Ya, sehingga itu makanya walaupun intinya semakin besar, karena jumlah protonnya nih cuma 3, ini ada 11. Ya, nah, tapi elektronnya berada pada orbital yang lebih besar, sehingga jari-jarinya lebih besar daripada Li. Ya, betul ya. Terus kalau dalam satu periode bagaimana? Kita misalkan Li dengan, yang mudah aja ya, yang singkat aja, Li dengan Be. Di sini Be berapa? Be ya, 1s2, 2s2. Nah, ini N-nya sama-sama 2. Karena L-nya sama-sama 0. Ya, kalau ini kan L-nya juga 0 nih. Iya. L-nya sama-sama dengan 0. Jadi apa? Orbitalnya sama-sama apanya? Tingkat energinya sama ini ya. Kalau dibilang nih apa? Nah, ini sama-sama di sini dia di 2s. Ya. Nah, ini 2s, 2 L-nya 0. 2s, 2 N-nya L-nya 0. Nah, tapi apa bedanya di sini sekarang? Antara Be dengan Li. Jumlah elektron yang di orbital terluar, Bu. Jumlah elektronnya 1. Ini intinya juga berbeda. Beda. Ini 4, di sini 3. Di sini 3. Ya. Orbitalnya di sini sama-sama orbital S. Ya, seharusnya sama ukurannya ya. Sekarang elektron di sini ada 2. Kalau di sini cuma 1. Nah, satu lagi. Nah, ya. Nah, kira-kira bagaimana itu? Nah, makin kecil, Bu, di Be, Bu, dari jari atom. Makin kecil? Karena di Be itu punya 2, Bu. Jadi tarikannya jadi lebih mendekati inti, Bu, gitu. Ya. Kayak energinya. Ada yang 2? Yang di Be, Bu. Be kan ada 2 elektron, Bu. Oh, elektronnya ada 2 ya. Bagus sebenarnya. Cuma kita lihat elektron sesama elektron dia kan tolak menolak ya. Seharusnya dia membesar itu kan. Gaya apa namanya? Gaya tolaknya membuat dia semakin menjauh ya. Seharusnya gimana? Orbitalnya semakin besar seharusnya ya. Harus besar. Nah, jadi ada 2 sebenarnya gaya sini. Ada gaya tarik inti, ya. Daya tarik inti. Daya tolak elektron. Satu lagi ada daya tolak elektron yang ada di orbital yang sama. Nah, ya. Nah, dalam hal ini apa? Daya tarik inti lebih dominan, ya, sehingga lebih tertarik dia ke inti. Akhirnya dia kontraksi dia ya, mengecil dia ke sini. Ya, itulah makanya jari-jari Li
lebih besar daripada jari-jari BE. Ya, seperti itu. Nanti dengan MG juga seperti itu tuh kalau kita mau bandingkan NA. Ada pertanyaan? Nah, coba kita lihat buktinya. Bisa lihat PPT Ibu sekarang? Belum keluar, Bu, masih gambar. Oh ya, dia nggak otomatis nih, harus satu-satu nih. Sekarang Sudah, bisa lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kita lihat ini. Nah, ini datanya nih. Nah, Sudah, Bu. ini data kalau kita lihat ini bukunya ini seperti ada apa ya? Ini jari-jari, ini nomor atom. Ini seperti ada apa? Ada apa? Deviasi ya. Nggak melulu halus nih. Kalau ini halus menurun dia. Nah, kalau kita lihat di sini Li sampai Ne itu ya. Menurun ya, memang iya. Terus kalau di sini Na periode ketiga Makin kecil juga, Bu. menurun juga ya. Yang mana sih? Nah, ini menurun kan? Tapi di sini agak naik ini sedikit ya. Ini kira-kira apa nih? Ini Li, Be, B, C, apa lagi? N, O, O, F. F ya. Jadi intinya adalah mahasiswa, ini kan data dari berbagai sumber ini ya, berbeda sumbernya. Sumbernya mungkin saja menggunakan instrumen atau peralatan yang berbeda. Ya, jadi ada sedikit perbedaan data, tidak apa-apa. Jadi kita bijaksana saja memahaminya. Ya, kalau di sini yang deviasi itu adalah terjadi dalam ini golongan 13 ini. Ya. Jadi seharusnya jari-jari atom tadi dari atas ke bawah semakin besar kan? Dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin kecil. Nah, deviasinya terjadi di sini. Nih, golongan 13. Boron jari-jarinya 0,85, Al 1,43. Membesar ya, betul. Di sini 1,35. Menurun dia malahan ya. Terus IN berapa? Naik lagi. Ya. Jadi intinya apa? Terjadi penyimpangan di sini. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan buku Gefrener itu, dibilang bahwa jari-jari atom Ga ini sama dengan Al. Ya, kalau di sini lebih kecil dia ya. Kalau di buku lainnya dibilang ada malah yang bilang menuliskan berbeda, ya. Naik besar Ga maksud Ibu. Nah, jadi kita pakai yang mana? Kita pakai yang ada rasionalnya, ya. Jadi kita pakai seperti ini, Ga ini sama atau kecil dari Al, ya. Itu makanya dia tidak tidak smooth trennya itu. Nanti kita bahas, ya. Di mana lagi kira-kira? Yang Si sama Ge, Bu, itu berbeda juga. Yang mana? Yang Golongan berapa? Nah, tidak terlihat di sini ya. Yang pasti di golongan 13 ini kita lihat. Sekarang kita lihat ada penyimpangan dalam jari-jari atom nih. Seharusnya kan dia semakin besar nih, sama dengan golongan 1 dan 2 ya. Tetapi kenyataannya Ga ini lebih kecil daripada Al. Atau di buku Gefrener sama ya. Padahal kan jumlah muatan intinya lebih besar, orbitalnya lebih besar juga. Seharusnya kan lebih besar jari-jari Ga ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, kita lihat Al itu nomor atomnya berapa? 13 ya. 13 ini. Ya intinya mengandung 13 proton. Kalau gallium ada 31 ya. Ya. Jadi kita kesampingkan dulu muatan intinya ini, karena tadi sudah dibahas, muatan intinya semakin besar, seharusnya kan semakin kecil jari-jarinya. Tapi sudah dibahas tadi ya, bahwa kenaikan ini juga diikuti dengan kenaikan ukuran orbital. Nah, sekarang kita lihat, kenapa tidak jauh berbeda ya? Kalau di buku Gefrener dibilang sama ini ya. Atau kenapa malah menurun jari-jari Ga? Padahal
orbital terluar yang diisinya jauh lebih besar ya. Semakin besar nih ya, ini 3P. 3 ya, ini 4P. 4 nih ya ukuran R-nya. R-nya 4. Kenapa kok jari-jarinya bisa sama atau lebih kecil dari aluminium? Nah, coba baca ini. Sudah ada yang membaca buku Gefrener Canham itu? Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar efek perisai kemarin kan, sudah menghitung juga muatan inti efektif ya. Jadi elektron terluar itu diperisai oleh elektron yang berada di orbital yang lebih di dalam, gitu ya. Nah, jadi kalau sebenarnya P ini punya elektron di P ini kan punya daya tarik dengan proton yang ada di inti ya. Begitu juga dengan yang orbital S di 3, 2 atau 1 ya. Tapi sebenarnya elektron yang berada di orbital lebih dalam ini memerisai elektron terluar ini, ya. Jadi bukan 13 muatan inti yang dirasa oleh elektron yang di luar ini, tapi lebih ke kecil. Nah, itu namanya nanti muatan inti efektif, ya. Kemarin sudah muatan inti efektif itu kita hitungnya dengan ada aturan yang kita penuhi, aturan Slater namanya ya. Ya, Bu. Nah, ya, sudah bisa mencarinya, ada contohnya itu. Nah, jadi ya, ada perisai dari elektron yang ada di orbital yang lebih dalam ini. Nah, sekarang Ga itu ya, elektronnya sudah mengisi orbital D. Nih. Kalau Al sudah mengisi orbital D enggak dia elektronnya? HP ini silang. HP ini ojak deh. Kan? Dasar pergi. Tidak lagi tersiajar. Kayaknya tuh kamari. Mangi bicara udah sangat dulu kali. Siapa yang bicara itu? Ibunya kedengaran bicaranya itu mamanya. Nih, sekarang KL ini elektronnya sudah mengisi orbital D belum? Belum, Bu. Belum ya. Yang Kalau karena dia 13 ya, ini dia 3s2 3p1. Ya. Kalau gallium sudah ya, Bu. sudah mengisi orbital D. Ya. Jadi orbital D ini perisainya tidak terlalu bagus ya. Jadi akhirnya apa? Walaupun dia semakin banyak ya, semakin besar orbitalnya, harusnya kan semakin jauh dia itu ya. Nih, ya. Orbital 3D pada gallium ini tidak memerisai orbital yang lebih luar dengan baik. Ya. Akhirnya apa? Nah, elektron pada P ini, pada orbital 4P ini, merasakan muatan inti efektif yang lebih besar dibandingkan dugaan kita. Nah, dugaan kita kan kecil ya, karena jauh itu kan. Tapi orbital 3D ini, elektron pada orbital 3D ini tidak memerisai elektron yang berada di orbital terluar. Ya, akhirnya lebih besar muatan inti yang dirasakan oleh elektron terluar ini. Ya, itu makanya dia jadinya sama atau malah lebih kecil menurut beberapa sumber ya dari aluminium yang berada di atasnya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Pada mana siapa ribut mana ya dok mana mana jauh mana mak ni nak konten darah. Nah, kalau dalam Astagfirullah. itu dalam satu periode ya, muatan inti efektif yang dirasakan oleh telur semakin bagaimana? Semakin besar. Kenapa? Karena memang nomor protonnya, jumlah protonnya juga semakin besar, ya. Tapi apa? Muatan inti efektifnya tidak sama dengan jumlah proton. Ya. Karena apa? Karena elektron yang berada di orbital yang lebih dalam ya, yang di dalam memerisai elektron yang berada di lebih luar gitu ya.
Itu dia. Jadi istilah inti efektif, muatan inti efektif ini di sini adanya ya. Kalau di kimia dasar tidak ada kita belajar ini. Kita tahunya muatan intinya semakin besar aja. Tapi ada istilah baru di sini, ada muatan inti efektif namanya. Dengan mempertimbangkan efek perisai yang ada, yang dipunya oleh elektron yang berada di orbital lebih dalam. Ya, itu dia. Nah, sekarang itu untuk jari-jari atom dan penyimpangannya sudah tadi. Sekarang kita lihat jari-jari ionnya lagi. Nah, kalau jari atom dari atas ke bawah dia semakin besar. Kalau jari-jari ion semakin ke bawah semakin bagaimana? Besar juga, Bu. Semakin besar juga, ya, betul. Nah, kalau Ibu bandingkan jari-jari atom dengan jari-jari kationnya lebih besar yang mana? Yang atom, Bu. Yang atom, ya. Untuk kation ini ya. Untuk kation, jari-jarinya lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Kenapa? Karena elektron yang terluarnya sudah lepas, Bu. Tidak berada di inti lagi, Bu. Iya, jadi yang tadinya 1s2, 2s1, satunya dilepas ya. Jadinya yang ada sekarang 1s2. Elektron terluarnya berada di N sama dengan 1 sekarang ya. N sama dengan 2-nya sudah kosong. Nah, nggak dihitung lagi ya. Untuk Be juga seperti golongan 2 juga seperti itu. Semakin besar. Untuk kation. Ya. Untuk anion bagaimana? Ion negatif? Makin besar, Bu. Yang ionnya semakin besar juga dari atas ke bawah? Iya, Bu. Nah, iya juga ya, semakin besar. Ya, kalau jari-jari atomnya golongan 17 semakin ke bawah semakin besar. Jari-jari ionnya juga seperti itu, semakin ke bawah juga semakin besar. Kalau Ibu tanya jari-jari anion dengan jari-jari atomnya yang mana yang lebih besar? Yang anionnya, Bu. Yang anion. Kenapa? Karena dia menarik elektron, 1 elektron, Bu. Kalau FClBr ini. Ah, ya misalnya bagus ya. Karena si dalam F- ini adalah F yang sudah menerima elektron. Ya, saat elektron masuk ke dalam orbital 2p itu, ya, yang namanya elektron kan punya gaya tolak dengan elektron yang lainnya ya. Akhirnya dia expand ya, expand dia. Membesar dia untuk mengurangi daya tolaknya itu. Nah, itu makanya dia membesar. Nah, kalau Ibu tanya, dalam satu golongan sudah pasti tadi ya, semakin besar jari-jari ionnya. Kalau dalam satu periode bagaimana? Makin di atom atau di ionnya, Bu? Ionnya. Jari-jari ion dalam satu periode bagaimana? Makin besar, Bu. Makin besar? Kalau dari positif ke negatif yang itu, Bu. Dari kation ke anion kan makin besar berarti, Bu. Nah, ya, dia ada beda ya. Kalau untuk kation, dia semakin kecil, Bu. Li plus ke Be2 plus ya. Li plus lebih besar daripada jari-jari Be2 plus. Na plus juga besar dari jari-jari Mg2 plus ya. Nah, untuk kation. Ya. Kalau untuk anion bagaimana? Makin kecil juga, Bu. Semakin kecil juga ya. Tapi kalau kita buat dari kiri ke kanan nggak bisa ya generalisasinya karena dia turun berbeda. Terus naik pas di anion ya. Iya, Bu. Terus turun lagi. Nah, jadi yang kita bandingkan itu adalah kation sesama kation, anion sesama anion. Tapi yang perlu kita ingat adalah jari-jari anion ya dalam satu periode tuh tentu lebih besar daripada jari-jari kationnya. Generalnya seperti itu. Karena anion menampung elektron dia. Kalau kation dilepasnya malahan elektron itu. Ya. Itu dia. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, jadi bisa menjawab tadi kenapa ada deviasi pada jari-jari atom? Ya, bisa ya. Karena kita harus perhatikan efek perisai tadi ya, orbit elektron yang berada pada orbital di dalam. Gitu ya. Sekarang kita masuk energi ionisasi. Energi ionisasi apa? Energi ionisasi ini mahasiswa mencatat atau screenshot?
Kalau Niza nyatet, Bu. Menyatat. Boleh ya, boleh dicatat. Ibu terlalu cepat atau bagaimana bicaranya? Tidak apa, Bu. Kayak biasa aja. Oke. Tidak ya. Sekarang kita masuk ke sifat yang kedua, namanya energi ionisasi. Energi ionisasi itu apa, Anda? Energi yang dibutuhkan suatu atom untuk menjadi ion, Bu. Untuk menjadi ion, Iya, jadi ion. ionnya ada dua nanti ya, jenisnya kation atau anion. Tergantung atomnya, Bu. Untuk atomnya. Nah, kalau energi ionisasi, itu sebenarnya apa? Energi yang dibutuhkan untuk melepas ya, untuk melepas elektron terluar dari suatu atom bebas ya. Biasanya diukur dalam fasa uapnya. Ya. Kalau untuk menerima itu namanya afinitas elektron nanti namanya ya. Nah, ini adalah data energi ionisasi. Coba ada kata-kata first nih. Apa artinya tuh? Kalau ada first berarti ada second nanti ya. Kalau ada energi ionisasi pertama, berarti ada energi ionisasi kedua. Sekarang kita lihat dulu energi ionisasi pertama. Artinya apa? Satu elektron yang dimasukkan berapa energinya ya. Jadi berapa energi yang kita butuhkan? Melepas ya. Berapa energi yang kita butuhkan untuk melepas satu elektron pada H? 1312 kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Mol H itu ya. 1312 kilojoule per mol H itu. Berapa energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron pada Li? 520 ya. Pada Be 899 ya. Jadi Li membentuk Li plus, Be menjadi Be plus. Butuh energi sebanyak 899 kilojoule per mol atom Be. Kalau kita lihat lagi dalam satu perioda ini, semakin ke kanan semakin bagaimana dia? Semakin besar, Bu. Semakin besar. Artinya apa? Berarti energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron terluar itu semakin besar, Bu. Iya, semakin besar. Artinya apa? Semakin sulit kita melepas elektron terluar satu elektron terluar atom pada atom F dibandingkan dengan pada atom Li. Ya. Oke. Dalam satu golongan lagi, dari atas ke bawah energi ionisasinya gimana? Kecil. Semakin kecil. Nah, artinya lebih mudah kita melepas satu elektron pada atom K dibandingkan melepas satu elektron pada atom Na. Nah, itu dia ya. Nah, nanti juga akan ada penyimpangan ini. Tapi kita lihat dulu secara garis besarnya. Kenapa dalam satu golongan energi ionisasi itu semakin kecil, dan dalam satu periode secara umum ini ya, energi ionisasinya semakin besar. Kenapa kira-kira? Daya tarik inti atom ke elektron terluarnya berarti makin besar, Bu. Makanya dia makin besar energi yang dibutuhkannya, Bu. Iya. Jadi ya Allah. Nah, ini kita lihat ini ya. Kita tadi bahasnya dalam satu golongan ya. Nah, ini. Jadi kita lihat untuk melepas ini ya, kita mau buang nih, lepas ini. Sedangkan ini kita mau buang juga nih, mau lepas. Nah, kita tahu antara elektron dengan inti tadi pasti ada gaya tarik. Ya, kita mau melepas ini harus melawan gaya tarik antara elektron yang mau dilepas dengan inti. Ya, begitu juga pada Na. Pada semuanya seperti itu ya. Nah, tadi kita ketahui energi ionisasi Na lebih kecil dari ionisasi Na, lebih kecil dari energi ionisasi Li. Kenapa? Nah, betul Niza jawab tadi ya. Daya tariknya itu, daya tarik elektron dengan inti pada Na tidak sekuat daya tarik elektron pada elektron dengan inti pada Li. Ya, kita kaitkan dengan jari-jari tadi juga. Jari-jari ini lebih besar. Itu daya tariknya lebih kecil, ya. Ini lebih dekat dia. Lebih besar muatan inti yang dirasanya ya. Sehingga lebih besar. Ya.
Untuk dalam satu periode, coba kita apakan lagi. Dalam satu periode antara Li dengan BE tadi. Nih. Kita tahu tadi RBE jadi lebih kecil daripada RLI ya. Kira-kira tarikan inti terhadap elektron BE lebih besar atau lebih kecil daripada Li? Lebih besar. Lebih besar ya. Sehingga apa? Kalau kita mau melepas elektron pada BE ini harus lebih banyak energi yang harus kita beri. Ya, secara umum seperti itu ya untuk dalam satu periode. Nah, sekarang sama dengan jari-jari tadi, ada rupanya